Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di acara yang luar biasa, yaitu tentang penggalian orang-orang hebat. Kita kayak ini kayak pacul aja ya penggaliannya. Jadi ini adalah Juice Corner, Join Us in Creative and Excitement. Bergabunglah bersama kami orang-orang yang kreatif dan juga excited ya. Jadi seperti tamu-tamu sebelumnya, jadi dari Angkatan Guru Penggerak Angkatan 4 Kota Palembang punya program-program yang luar biasa dan ini adalah sebagai salah satu usaha untuk mengabadikan ya ide-ide mereka yang sudah digerakkan di sekolahnya masing-masing dan tidak semuanya juga mereka mengabadikan program mereka, tapi sayang sekali nanti kalau misalnya programnya selesai tidak dikenang oleh banyak orang dan tidak bisa kita untuk tiru. Makanya ini sangat bagus sekali saya kira, biar kita rekam, terus kita ngobrol bareng, bagaimana sih eksekusinya, apa sih programnya, dan bagaimana cara diterapkan. Kalau toh misalnya nanti cocok dengan sekolah yang Bapak Ibu bisa duplikat, ATM istilahnya, amatir bermodifikasi, ya kita bisa terapkan dan itu adalah upaya kecil untuk menuju pendidikan yang lebih baik. Baik, tamu kali ini adalah tamu yang istimewa juga, ya. Jadi Ibu Eka, Eka aja namanya. Beliau menghasilkan banyak apa ya, banyak rezeki ya istilahnya ya di guru penggerak. Ya dari hamil pertama sampai guru penggerak mau selesai udah ngelahirin beliau. Ini itu adalah karya nyata beliau. Tetapi tidak kalah juga ya, tidak kalah juga karya beliau di sekolah-sekolah, di sekolah beliau mengabdi ya. Kalau saya lihat upload-uploadannya tuh wah hebat sekali ya. Kemarin juga ada pemanfaatan sampah dan sebagainya. Dan apa beliau ini juga satu grup dengan saya, satu tim di Guru Penggerak Angkatan 4 yang semuanya cewek, saya yang cowoknya sendirian. Ya, saya tidak ngomong banyak deh, ya Bu Eka ya. Bu Eka silakan kenalkan diri deh, dari mana atau apa ya silakan. Yuk. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ali. Saya senang sekali bisa masuk di podcast Juice Corner Pak Ali. Kemudian saya akan perkenalkan diri saya. Di sini saya namanya bernama Ibu Eka. Panggilannya pun seperti itu Ibu Eka. Nama saya mungkin terlalu singkat, tapi filosofinya adalah singkatnya nama saya itu agar mudah dikenal. Dikenal banyak orang seperti itu. Kemudian uh, saya kebetulan mengajar di salah satu instansi SMP Negeri 56 Palembang. Dan di sini saya sebagai guru mapel yang bisa dikatakan saya dari guru IPA dan prakarya. Banyak hal yang bisa saya lakukan di sini dengan support dan bantuan orang banyak juga. Hal yang paling menarik di sini adalah ketika saya mengikuti guru penggerak, di mana kami berpacu pada profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada murid. Ternyata pembelajaran di sini banyak sekali manfaatnya dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri saya. Yang bisa saya terapkan adalah ketika saya mengetahui bagaimana mencintai siswa sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dengan itu kita meresapi bagaimana cara kita menerapi ketika kita menyayangi diri kita, begitupun dengan siswa kita. Ternyata hasil yang saya dapat selama proses itu berjalan, saya merasa saya mengikuti semangat belajar, semangat mengajar dari guru-guru yang pernah memberikan nasihat kepada saya adalah menjadi guru yang halal. Guru yang halal itu adalah guru yang diharap kedatangannya oleh para siswa. Nah, saat ini saya lagi menikmati situasi tersebut. Berarti ada guru yang haram juga ya? Iya, ternyata ketika saya tanya ada guru haram itu ternyata maksudnya adalah guru haram itu adalah guru yang tidak diharapkan kehadirannya oleh siswa. Seperti itu. Dan secara garis besarnya adalah
siswa tidak mau kehadiran guru tersebut di sekolah seperti itu Pak Ali. Oke, Ternyata saya juga baru tahu sekarang. berarti kita Ada punya hal yang baru seperti itu nih, menarik ada sekali. saran juga nih untuk istilah guru. Iya, tetapi memang itu bisa kita katakan itu semangat. Itu hanya kalimat untuk penyemangat bahwa kita alangkah baiknya kita mencintai seorang siswa itu sama kita dengan mencintai diri sendiri. Oke, Sehingga kita dikatakan guru yang diharapkan kehadirannya. luar biasa. Seperti itu. Baik, barusan Iya. sebelum Ibu Eka, saya juga ngobrol tadi sama Pak Zaki ya. Jadi ada pengalaman juga, dan ada perubahan yang sangat mendasar yang luar biasa setelah menikmati dan juga menjalani pendidikan guru penggerak. Rata-rata mereka juga sudah berubah. Jadi sebelumnya hanya ngajar biasa-biasa aja, formalitas, datang, ngajar, pulang, datang, ngajar, pulang. Tetapi setelah mengikuti, mereka punya yang namanya filosofi sendiri-sendiri ya. Tadi Bu Eka mengatakan ada guru halal, Pak Zaki mengatakan bahwa ya hampir sama juga. Kita harus menjadi guru yang memang dirindukan kehadiran kita di kelas, ya, bukan Iya. yang tidak diharapkan. Kadang siswa, aduh, bapak ini datang terus mereka langsung nggak nyaman seperti itu ya. Seperti itu ya Pak, pada Mm-mm. kita ya, nggak jauh beda ya. Baik Bu Eka, di sekolah sendiri pasti banyak proyek ya yang sudah dilakukan ya untuk guru penggerak ya. Kemarin yang sudah dipamerkan saya lihat luar biasa banyak sekali karya-karyanya itu. Salah satunya Bu Eka apa Bu Eka yang mungkin sebelumnya belum mengikuti guru penggerak, tapi setelah mengikuti banyak karya itu. Salah satunya apa sih proyek yang sudah dilakukan? Mungkin kita bisa ngintip kan? Baik. Iya, kalau berbicara tentang program, memang benar apa yang dikatakan Pak Ali dan teman-teman yang lain juga. Selama ini ketika kita membuat sebuah karya, maka kita tidak tahu arahnya kemana. Datang, ngajar, kemudian ketika kita praktek ya buat sudah selesai sampai di situ. Setelah saya mengikuti guru penggerak, dan saya mengikuti alurnya, saya menikmati alur ini, akhir yang bisa saya miliki adalah perubahan dalam diri saya adalah arah dan tujuan dari sebuah praktek dan hasil itu. Nah, program yang sudah berjalan adalah pada saat ini Ecobrik. Kami ada program yaitu mencintai lingkungan dengan tema gaya hidup yang berkelanjutan. Kemarin Yang yang kami saya ambil adalah seperti itu ya. iya, yang kami ambil adalah bagaimana gaya hidup berkelanjutan ini, bagaimana cara siswa mencintai lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolahnya, seperti itu. Jadi anak-anak disuruh untuk mengambil sampah, kemudian bagaimana mereka membersihkan sampah itu dan dijadikan dan itu sudah menjadi hasil itu sebuah kursi yang sekarang ini dan beberapa sekolah lain juga kami lihat sudah mulai ingin melakukan hal tersebut. Ketika ada panen karya pada bulan lalu itu ada beberapa guru sudah menghubungi saya untuk mengikuti langkah tersebut. Oh bagus sekali berarti. Kemudian, Cara ini sudah iya dapat banyak dari formasi. sekolah-sekolah ini yang menghubungi kami kemarin. Hmm. Pada saat panen Gimana karya Bu pun ada Eka? yang menghubungi saya. Untuk sisinya gimana sih? Kenapa tercetus ide seperti itu ya? Kadang kan orang berpikir ngapain sih harus sampah repot-repot itu kan kotor gitu ya. Ada alasan nggak background untuk melakukan program itu? Iya, ada. Pasti ada alasan yang sangat kami lakukan di sini adalah alasannya kenapa kami harus mengambil Ecobrik. Karena kami di sini anak-anak di SMP kami ini adalah sekolah yang pinggiran. Oke. Sekolah yang iya di pinggir sungai. Nah, di pinggir sungai itu terinspirasinya karena banyak dulunya sampai sekarang pun masih ada sih. Sebenarnya masih ada yang membuang sampah dan jajan-jajan anak di sekolah. Kadang ketika melihat jam istirahat, guru-guru piket itu melihat banyak sekali sampah yang bertumpukan di tong sampah. Nah, dari sana saya terinspirasi program ini harus berjalan dengan baik. Dengan bantuan tim saya, fasilitator dan yang lainnya di SMP Negeri 56, kami bisa bekerja baik, bekerja dengan sama-sama turun ke lapangan untuk melakukan hal tersebut, mendidik anak kami dan membimbing. Terjadilah ide dan tema ini mengambil gaya hidup berkelanjutan dengan judul kami, program kami ini Ecobrik, mencintai lingkungan dengan cara melakukan daur ulang sampah.
untuk Ya. menjadi yang lebih bermanfaat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, motivasinya adalah kami melihat program dari salah satu gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Karena rumah beliau itu dihiasi dengan botol-botol aqua, dan kami merasa itu menarik sekali. Seorang gubernur pun mampu seperti itu. Kenapa kita tidak mencoba? Ternyata hal itu bisa kami lakukan di sekolah kami. Seperti itu, Pak Ali. Oke, untuk jenis-jenis sampahnya tuh apa sih? Apakah semua sampah kita daur ulang? Itu kan orang buang sampah berbagai jenis ya. Ada yang namanya bisa didaur ulang dan enggak misalnya. Apakah dari program Bu Eka sama timnya itu khusus sampah apa yang itu didaur ulang dan sebagainya? Itu gimana tuh caranya? Iya, baik. Jadi jenis sampah yang kami ambil di sini adalah plastik. Oke, Sampah yang tidak bisa didaur ulang, bukan didaur ulang, tetapi tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat. segala macam Seperti, plastik ya. iya. Jadi semua plastik, kita ketahui bahwa plastik itu adalah susah untuk diuraikan oleh bakteri. Nah, hal ini akan menjadi penumpukan-penumpukan yang luar biasa pada lingkungan kita. Dan ini juga akan mengakibatkan beberapa bencana bagi lingkungan kita seperti banjir seperti itu. Kemudian bisa jadi pemanasan global. Nah, karena kami ini adalah daerah pinggiran, pastinya perumahan juga padat di daerah kami, jadi kami terinspirasi juga dari sana. Sehingga kami tidak mau akan berdampak pada banjir pada warga masyarakat di lingkungan SMP Negeri 56. Maka dari situ kami mengambil uh, EcoBrick ini jadi dari limbah plastik untuk mengurangi beberapa dampak nantinya seperti itu. Jadi seperti plastik ciki, kemudian bisa kresek dari ibu rumah tangga, misalkan orang tuanya yang dari jajan dari pasar. Nah itu jangan dibuang, itu diambil, dimasukkanlah di dalam botol-botol yang berukuran 1,50 liter itu jadi bisa dimanfaatkan. Makanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi mencintai lingkungan di rumah dan mencintai lingkungan di sekolah. Seperti Ketika itu, Pak Ali. awal ketika awal ide ini tercetus dari Bu Eka, apakah semua guru mendukung? Misalnya mungkin dari kepala sekolah atau mungkin ada kendala untuk menjalankan itu. Apakah memang semuanya kompak melakukan hal yang sama? Baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya menarik sekali pertanyaannya. Iya. Kendala itu pasti ada ya, Pak ya. Tetapi di sini kami sangat bersyukur untuk program sejak kami mengikuti program guru penggerak ini, kami sangat didukung sekali untuk mengikuti ini, sehingga kami diminta ketika dari pemerintah mengikuti kurikulum merdeka, sekolah kami mengikuti ini dan kami siap untuk mengikuti konsekuensi pembelajaran pada kurikulum merdeka. Oke. Sehingga ketika kami melakukan siap seperti itu, kepala sekolah, teman sejawat, itu berlomba-lomba untuk ingin tahu seperti itu, Pak Ali. Jadi semuanya bekerja dengan baik, sehingga program kami ini yang tadinya kami mengambil waktu yang panjang, ternyata dengan kerja keras yang baik, kerja tim yang baik, waktu yang kami butuhkan itu ternyata cukup waktu yang singkat karena kerja timnya lumayan baik seperti itu. Berarti ini ya, itu didukung oleh sistem juga ya. Jadi mereka memang apa karena ada dorongan sesuatu, mereka juga ada ingin tahu dan akhirnya mendukung semua program. Benar nggak ya? Iya, jadi karena rasa ingin tahu mereka bagaimana selanjutnya untuk apa namanya guru menggerak itu seperti apa, kemudian karena kurikulum merdeka, dan mereka tergerak untuk ikut terjun bagaimana langkahnya, kemudian apa sih yang akan berdampak. Ternyata yang berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum merdeka, guru penggerak itu ternyata hal ini baik sekali untuk dilakukan di sekolah seperti itu. Baik untuk siswa maupun untuk gurunya, sama-sama ingin maju seperti itu. Terus hasil dari kreativitas anak-anak dari sampah itu, apakah dijual? Apakah hanya dibuat hiasan di sekolah? Atau gimana? Iya, baik. Nah, ini yang kami rencanakan untuk program kedua. Program kedua ini kami sudah membentuk tim baru dengan kepala sekolah. Kami akan membuat yang namanya wirausaha. Oh, Wirausaha ini adalah program wirausaha untuk hasil karya siswa
ataupun proyek siswa seperti itu. Jadi kami sudah mulai merintis, kemudian kami sudah mulai juga mendesain label SMP Negeri 56 Palembang. Jadi nanti label ini adalah hak milik kami yang tidak bisa diganggu-gugat oleh tempat lain. Jadi nanti karya kami itu akan kami tempel langsung seperti itu. Jadi kami harus memiliki label sehingga tidak di hak cipta ini tidak diambil oleh orang lain seperti itu. Jadi kami akan melakukan penjualan wirausaha ke sekolah-sekolah lain, ke pameran, ke masyarakat dan secara keseluruhan lah, baik secara online maupun secara luring nanti penjualan kami. Jadi tidak untuk karya ini tidak akan kami lakukan untuk hiasan saja, akan kami jual. Oke, berarti ada hasilnya ya yang nanti akan dinikmati ya oleh guru dan juga siswa. Artinya dari misi untuk pengumpulan sampah mereka akan jadi sebuah tas dan juga nanti akan diberi merek ya. Merek khusus dari Iya. SMP 56 luar biasa. Jadi nanti hasilnya bisa untuk ini ya, material yang banyak juga. Atau mungkin nanti akan dibentuk koperasi atau gimana? Untuk cara pengelolaannya gimana Ibu Eka? Apakah memang ini semua siswa di SMP 56 itu melakukan hal yang itu? Apakah memang ada koordinasi khusus dari OSIS atau gimana? Baik. Jadi keterlibatan itu adalah kami libatkan karena ini adalah P5 proyek hasil karya siswa. Jadi untuk membuat ini kami melibatkan seluruh siswa karena itu menyangkut nilai mereka. Kemudian untuk kewirausahaannya itu kami bekerja sama dengan koperasi. Kemudian ada beberapa nanti siswa yang kami ambil, kemudian ada operator dari guru teman sejawat juga yang pinter IT-nya, karena itu akan menyangkut operator seperti itu. Jadi ada beberapa yang akan kami libatkan di wirausaha SMP Negeri 56 nantinya. Seperti itu, Pak. Untuk sampahnya yang diambil itu, apakah hanya dari sungai, terus kita ambil, istilahnya mulung gitu ya? Apakah memang ada program khusus misalnya kita melibatkan orang tua deh kalau misalnya ada sampah-sampah di rumah dibawa ke sekolah terus kita buat atau gimana cara sistemnya gitu? Baik, kalau keterlibatan orang tua jelas akan ada nanti, tetapi mungkin hanya dipilah-pilih dulu yang benar-benar kita mengenal seperti itu. Kalau orang tua pasti akan ada terlibatnya, tetapi tidak semua orang tua, hanya beberapa saja karena menyangkut apa ya namanya enter kita, terus ada beberapa yang harus kita tidak bisa orang tuanya tahu tentang rahasia sekolah kita seperti apa kan seperti itu. Tetapi akan ada yang terlibat orang tua, pasti akan ada terlibat. Sejauh ini ada reaksi orang tua gimana tentang program Bu Eka? Gimana Pak? Sejauh ini orang tua sudah tahu belum apa reaksi mereka? Positif apa negatif? Ke anak-anak yang ngikutin itu. Baik, sejauh ini yang kami ingat dan yang kami tahu, yang kami kenal itu laporan dari wali murid. Kebetulan kami yang mengajar di sana banyak yang guru domisilinya di sana. Jadi pasti akan ada bisik-bisik dari orang tua. Sampai saat ini orang tua sangat mendukung sekali karena kenapa? Di daerah sekolah kami masyarakat sana banyak memang menyukai kerajinan. Jadi di sana juga ada kampung kerajinan. Jadi kami pasti kerjasama dan tentang kerajinan ini dukungan orang tua itu sangat besar sekali. Apalagi belajar di guru penggerak, belajar di kurikulum Merdeka ini adalah belajar yang berpihak kepada murid sesuai bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Jadi kami tidak pernah memaksakan siswa harus yang mewah, harus yang seperti apa. Sederhana tapi berekonomi tinggi dan mahal. Seperti itu, Pak Ali. Untuk sampah ini, apakah memang ada usaha untuk preventif ya? Karena memang sampah ini kan memang masalah kita bersama ya. Jadi rata-rata kawan-kawan itu juga punya program sampah juga. Misalnya kemarin ada Pak Okta, terus ada lagi dari SMP 11 itu ya. Dan kemarin ada juga sharing ke kita, Bu Eka, mereka bertamu ke kita bagaimana pengelolaan sampah, bahkan anak sekolah SMP 11 itu dia sudah menerima adiwiyata. Cuman bedanya begini, mereka selain memproduksi secara kreatif, dia juga dijual sampah itu ya.
Tapi botol yang diterima, dia itu dipilah-pilah dengan beberapa potongan dan menghasilkan materi yang luar biasa. Jadi botol sampah misalnya paling ujung itu dipotong, jadi dikumpulkan, jadi ujung botol itu dikumpulkan lagi, terus yang sisanya dipres gitu ya. Akhirnya menghasilkan materi yang bagus. Karena mereka kerja timnya sangat luar biasa, terus mereka sudah ngumpulin banyak sampah. Kalau misalnya ini dibiarkan dan tidak diproduksi, sampah ini akan menumpuk. Dan pasti nanti Bu Eka juga akan mengalami hal yang sama. Kalau misalnya ini disambut dengan gegap gempita, support dari orang tua luar biasa, banyak yang ngumpulin sampah, terus nanti banyak yang ngumpul juga di sampah sekolah itu banyak sekali. Nah, untuk menanggulangi hal itu gimana? Untuk menumbuhkan, karena bagaimanapun mungkin bahannya sangat melimpah, sampah itu kan melimpah banget itu. Tetapi kadang ide kreativitas sangat terbatas. Itu nanggulannya gimana Bu Eka itu? Baik, jadi bagaimana menanggulangi sampah yang menumpuk seperti itu kan Pak Ali ya. Jadi bagaimana menanggulangi sampah yang menumpuk? Jadi tujuan awal kami membentuk program EcoBrick ini adalah tujuan awalnya adalah memang seperti itu. Bagaimana menanggulangi sampah yang ada di masyarakat SMP 56 Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ini bisa dicontohkan oleh murid ke rumahnya. Bukan cuma murid, tetapi wali murid pun bisa mengikuti hal tersebut di lingkungan rumah tersebut. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara menanggulanginya? Yang dari awal kami lakukan adalah kami menanggulangi ini dengan tujuan dari awal sebagaimana anak memilih sampah yang baik. Sampah dengan teliti dan baik. Jadi sampah yang susah untuk diuraikan itu kami jadikan ecobrick. Sampah yang mudah diuraikan itu kami jadikan pupuk organik. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Hal ini, tujuan ini adalah untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di lingkungan kami. Itu yang terjadi, Pak. Jadi bagaimana cara menanggulanginya? Itu adalah sampah organik ini kami jadikan ekobrik. Mendaur ulang sampah dengan hal yang positif sehingga menghasilkan kualitas ekonomi. Nah, kemudian yang mudah diuraikan, kami jadikan sampah yang mudah diuraikan, kami jadikan pupuk untuk lingkungan sekolah kami. Karena sekolah juga ada toga. Seperti itu, Pak. Itu di sekolah berarti ada bank sampah ya? Ada, ya. Yang Ya, jadi ngurusi guru apa siswa? Apa OSIS atau gimana? ya, jadi di sekolah kami ada bank sampah. Bagaimana cara administrasinya adalah kami melibatkan salah satu guru dan salah satu koperasi, kemudian perangkat kelas, dan yang terakhir adalah yang kami libatkan penjaga sekolah pada bank sampah tersebut. Jadi bagaimana manajemennya berjalan? Jadi perangkat kelas itu mengingatkan siswa yang piket pada hari itu untuk mengumpulkan sampah ataupun membuang sampah pada penjaga sekolah. Nanti penjaga sekolah beserta beberapa murid yang sudah ditunjuk, tidak semua murid, hanya beberapa saja, itu memilah sampah organik dan non-organik. Nanti dari pilihan sampah itu, maka penjaga sekolah dan siswa tadi menimbang berat bersih ataupun berat kotor pada sampah tersebut. Nanti mengarah ke guru. Ke guru itu adalah menyetor jumlah sampah pada hari itu. Nah, nanti akan kami catat. Nah, setelah itu nanti penjaga sekolah akan membantu kami bagi sampah-sampah yang tidak terpakai dari EcoBrick tadi, itu akan kami buang ke tempat pembuangan sampah itu ke lurahan. Karena kami sudah bekerja sama juga dengan lurah. Oke, luar biasa. Berarti tidak semua sampah itu dibuat daur ulang ya. Berarti yang tidak ada gunanya juga dibuang juga ya. Betul ya, Bu Eka ya? Iya, tetapi tidak semua, Pak. Kalau kita hitungan persen, misal 100% dari sampah plastik, itu paling 1-2% saja. Tetapi untuk tumpukan sampah itu kan pasti ada. Misal nih,
beberapa anak kadang kalau sudah jam pulang itu anak-anak kan bisa biasanya hanya beberapa tuh. Jadi ada yang tercecer sedikit-sedikit. Nah, yang itu yang kami maksudkan. Seperti itu, Pak. Berarti mengurangi ya, nanti mengurangi untuk penumpukan sampah tadi intinya ya. Iya, tapi Oke, tujuan Bu tetap Eka. sama. Luar biasa programnya. Terima kasih atas waktunya berbagi pada kita. Semoga dapat jadikan inspirasi bagi teman-teman yang lain yang mungkin juga punya permasalahan yang sama di persoalan sampah. Jadi mungkin ini juga kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, bisa jadikan inspirasi untuk diterapkan di sekolah masing-masing dan nanti juga bisa kolaborasinya sama Bu Eka gimana caranya sih bisa nanti menghubungi Bu Eka. Ya, kemarin juga pada waktu pameran Boleh, boleh. setelah itu orang melihat juga banyak yang menghubungi juga ya, paling tidak juga berdampak Iya. ya hanya pada anak-anak di sekolah Bu Eka dan juga baik untuk kata-kata terakhir Bu Eka, kata terakhir, kata penutup ya. Gimana Bu Eka untuk motivasinya atau mungkin gimana anjurannya untuk kawan-kawan kita biar agar tetap bersemangat gitu. Gimana, gimana, Pak? Untuk kata-kata penutup gimana nih untuk membangkitkan motivasi kita? Iya, baik. Jadi, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Semoga ini bisa menginspirasi saya sendiri juga dan banyak orang juga. Nah, jadi kata-kata terakhir yang bisa saya ucapkan pada podcast ini bukan kata-kata terakhir dalam hal lain ya Pak ya. Seperti itu. Baik, jadi motivasinya adalah mari kita cintai lingkungan kita dengan cara mencintai isinya dan mencintai lingkungan tersebut dengan setulus hati kita. Jadi ketika kita sudah mencintai lingkungan, maka kita akan bisa mencintai pekerjaan orang yang ada di sekitar tersebut. Semangat itu tidak hanya dari diri kita, tetapi bisa dari lingkungan. Jadi kita butuh hal yang banyak untuk suatu hal program kita berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk programnya, ya melebar semuanya dan untuk menuju pendidikan yang lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih Bu Eka untuk waktunya. See you next time kepada kawan-kawan semua yang punya program yang luar biasa. Yuk kita gabung, kita ngobrol bareng biar nanti dampaknya juga dirasakan untuk kawan-kawan semua, tidak hanya di sekolah kita dan juga nanti bisa berdampak untuk ke Palembang atau mungkin secara nasional. Terima kasih Bu Eka untuk waktunya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam sekolah penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak ya Pak.